Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Siva Nurwana, NIM 8575111635. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makna pilar dalam pendidikan dan relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah filsafat ilmu. Pilar dalam konteks pendidikan merujuk pada dasar atau tiang penguat yang menjadi fondasi sistem pendidikan. Seperti halnya pilar pada bangunan fisik yang menopang struktur agar tetap kokoh, pilar pendidikan berfungsi sebagai penopang utama yang menjaga kestabilan dan keberlanjutan seluruh sistem pembelajaran. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan rapuh dan mudah goyah menghadapi berbagai tantangan zaman. Fungsi pilar dalam pendidikan sangat vital, menjaga konsistensi nilai-nilai pendidikan, memastikan kesinambungan proses pembelajaran dari generasi ke generasi, serta memberikan arahan yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Pilar ini menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan kebijakan pendidikan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia bangsa. Ada 4 prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Yang kedua, ing madya mangun karso. Yang ketiga, tutwuri handayani. Dan yang terakhir atau yang keempat, fondasi karakter. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Maknanya, prinsip pertama Ki Hajar Dewantara ini bermakna di depan memberi teladan. Guru dan pemimpin pendidikan harus menjadi contoh nyata dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Keteladanan adalah fondasi utama dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas. Pengaplikasiannya dalam pembelajaran, guru menunjukkan disiplin waktu, kejujuran, dan semangat belajar. Di kehidupan sekolah, pemimpin mempraktikkan nilai-nilai yang diajarkan. Peserta didik belajar bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari contoh nyata yang mereka lihat setiap hari. Yang kedua, ing madya mangun karso. Prinsip ini bermakna berada di tengah untuk membangun semangat dan motivasi belajar. Guru tidak hanya berdiri di depan memberikan instruksi, tetapi juga turun ke tengah-tengah peserta didik untuk membangkitkan gairah belajar dan menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis. Pengaplikasiannya seperti guru berperan sebagai fasilitator dan penggerak aktivitas belajar. Dalam kelas kolaboratif, guru mendorong diskusi kelompok, proyek bersama, dan pembelajaran aktif. Siswa didorong untuk saling memotivasi dan bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran bersama. Yang ketiga, tutwuri handayani. Prinsip ini berarti memberi dorongan dan dukungan dari belakang agar peserta didik dapat berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai pendorong yang memberikan kepercayaan kepada siswa untuk mengambil inisiatif dalam proses belajar mereka sendiri. Pengaplikasiannya, guru mendukung kreativitas dan kemandirian siswa dengan memberikan ruang bagi peserta didik untuk berekspresi dan berkembang. Contohnya, melalui proyek mandiri, pembelajaran berbasis minat, dan memberikan kebebasan dalam menyelesaikan tugas dengan cara mereka sendiri. Relevansi prinsip dalam era digital. Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara belajar dan peran guru di dunia pendidikan. Teknologi mengubah dinamika kelas tradisional menjadi pembelajaran yang lebih fleksibel. Guru kini tidak hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa menavigasi lautan informasi digital dengan bijak dan kritis. Literasi digital dan pembentukan karakter digital menjadi sangat penting bagi peserta didik masa kini. Siswa perlu dibekali kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, memilah informasi yang valid, dan menjaga etika dalam berinteraksi di dunia maya. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai panduan dalam membentuk karakter digital yang positif. Ada 4 tantangan penerapan prinsip di era digital. Yang pertama, keterbatasan interaksi. Yang kedua, kesenjangan literasi digital. Dan yang ketiga, resiko karakter integratif. Yang keempat, peran guru virtual.
Pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan kokoh untuk memperkuat integritas dan kualitas sistem pendidikan nasional. Dalam menghadapi berbagai tantangan, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara menjadi kompas yang mengarahkan upaya mengatasi masalah karakter dan kualitas pembelajaran. Dengan teladan, semangat, dan dorongan yang tepat, pendidikan dapat membentuk generasi yang berintegritas tinggi. Peran pilar pendidikan sangat krusial dalam membangun sistem yang adaptif dan inklusif di era modern. Prinsip tradisional yang diwariskan Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai fondasi untuk menciptakan pendidikan yang merangkul keberagaman dan responsif terhadap perubahan zaman. Itu menyatukan pilar dan teknologi untuk masa depan pendidikan. Di era digital yang terus berkembang, sinergi antara prinsip pendidikan tradisional dan inovasi teknologi menjadi kunci keberhasilan sistem pendidikan. Nilai-nilai luhur Ki Hajar Dewantara tidak bertentangan dengan kemampuan teknologi, melainkan dapat saling melengkapi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Teknologi adalah alat, sedangkan pilar pendidikan adalah jiwa yang menggerakkannya. Ajakan bagi seluruh pendidik Indonesia, teruslah mengembangkan diri, kuasai teknologi, namun tetap pegang teguh pilar pendidikan sebagai pondasi. Mari kita jadikan pilar ini sebagai pondasi kokoh pendidikan Indonesia yang siap menghadapi tantangan digital. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.